got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdul Latif. Saya berasal dari Kuningan, Jawa Barat, yang saat ini sedang menempuh pendidikan profesi guru di Universitas Swadaya Gunung Jati, gelombang 2, tahun 2024. Menurut saya, literasi itu bukan hanya membaca dan menulis, melainkan lebih dari itu. Misalnya, ketika kita sedang membaca sebuah tulisan atau artikel, kita harus memvalidasi apakah tulisan itu benar atau tidak, atau bahkan berita bohong. Nah, oleh sebab itu, bagi saya literasi merupakan satu hal yang penting, terutama yang berkaitan dengan literasi teknologi yang memang saya sangat gemari. Oke, kita mulai perjalanan literasi saya dari kecil, bahkan dari TK hingga saat ini yang sedang menempuh pendidikan calon guru di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Oke, mungkin saya tidak pandai bercerita. Oleh karena itu, saya berharap cerita saya itu bisa bermakna dan menginspirasi orang lain. Oke, mungkin perjalanan ini dimulai pada saat saya melihat teman-teman saya waktu itu pada saat kecil, berumur 5 tahun, melihat teman-teman saya yang sedang bersekolah TK atau taman kanak-kanak. Yang mungkin pada saat itu usia saya masih terlalu kecil untuk mengikutinya. Akan tetapi, ibu saya menyekolahkan saya pada saat itu juga, pada saat berusia kurang lebih 5-6 tahun. Nah, oleh sebab itu saya masuk ke taman kanak-kanak tersebut yang tepatnya di dekat rumah saya, sekitar 100 meter dari rumah saya. Nah, akan tetapi karena usia saya itu masih terlalu dini, terlalu kecil, maka saya hanya ikut bermain saja bersama teman-teman. Karena tidak banyak yang dapat saya lakukan pada saat itu. Saya hanya fokus berteman bersama teman-teman kecil, kadang menangis, kadang mungkin menulis, tapi hanya sedikit dan membaca, itu pun hanya 1 kata atau 2 kata. Nah, hal yang paling saya ingat adalah saya kekurangan atau tidak bisa melafalkan huruf R dengan benar pada saat itu. Bahkan mungkin bisa dibilang sekarang tuh namanya cadel, nggak bisa huruf R. Dan tulisan saya juga merupakan salah satu tulisan yang mungkin tidak bagus pada saat itu. Dan sampai saat ini juga saya merasa tulisan saya kurang bagus. Nah, 2 tahun berlalu, saya lalui di taman kanak-kanak. Saya yakini progres literasi saya mungkin tidak banyak ada perubahan, namun saya yakini saya berproses pada saat itu. Saya selalu bersyukur apapun hal kecil yang saya tekuni atau jalani, itu bisa merupakan langkah yang besar ke depannya. Oke, kita masuk pada perjalanan saya waktu SD. Pada saat sekolah dasar, saya jujur agak terbata-bata. Mungkin karena memang pada saat itu kekurangan buku bacaan, hanya beberapa buku atau 1 atau 2 buku dalam 1 sampai 1 tahun pelajaran. Mungkin saya hanya membaca tulisan dari papan bor, tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Pada saat memasuki kelas 3 SD, ada teman dari teteh saya atau kakak saya yang datang dari Bandung sana, dari Universitas Pendidikan Indonesia, yang berkesempatan untuk menjalani PPL kalau sekarang di salah satu sekolah di Kuningan. Tanpa saya sadari, bakat saya itu lebih cenderung suka terhadap hal-hal yang
matematika atau berhitung. Sehingga pada saat itu saya pun ingat, saya selalu request kepada guru saya bahwa, "Ibu, sekarang pembelajaran apa ya? Materinya apa ya?" Saya selalu request terhadap pembelajaran matematika yang pengen lebih ke yang lebih apa ya? Lebih maju lagi, misalnya yang lain baru pertambahan beruntun, saya pengen langsung ke perkalian seperti itu. Emang kecintaan saya terhadap matematika udah dipupuk dari kecil. Nah, setelah itu pun lanjut ke yang tadi, temannya kakak saya itu memompa semangat saya untuk terus belajar matematika. Salah satunya itu adalah tentang hitung menggunakan jari matika dari 6 sampai 10. Makanya pada saat itu saya kelas 3 SD, 1 sampai kelas 3 SD saya merasa bahwa ranking saya cukup baik di 3 besar dari kurang lebih 20 siswa. Nah, berkat teman kita saya yang mengajarkan saya tentang matematika, maka kecintaan saya terhadap matematika itu sangat lumayan tambah tinggi gitu. Hingga mungkin puncaknya saya dapat menghafal perkalian 1 sampai 10 menggunakan jari itu pada kelas 3, yang mungkin pada saat itu teman-teman saya ada yang belum bisa. Tapi mungkin kekurangan saya pada saat SD kelas 3 tentu mungkin tulisannya yang mungkin tidak bagus lah, susah dimengerti, tapi insya Allah guru saya memaklumi. Oke, lanjut ke kelas 5 SD. Mungkin ada sedikit prestasi yang saya dapatkan. Salah satunya saya mengikuti lomba antar sekolah satu kecamatan. Lombanya lomba macam-macam, matematika, IPS, IPA, PKN, dan lain sebagainya. Mungkin sekitar 5 sampai 10 lomba. Nah, pada saat itu saya mengikuti lomba IPA karena teman saya ada yang lebih jago lagi matematikanya, dan teman saya mendapatkan ranking 1 sekecamatan dan mewakili kecamatan Cina Agung. Kalau saya beralih ke IPA karena emang saya kurang menguasainya. Saya baca terlebih dahulu beberapa buku bacaan, tetap tentu saja tentang ilmu pengetahuan alam, yang mungkin belajar 1 minggu terakhir dengan 1 buku yang lumayan banyak. Nah, mungkin momen itu salah satu momen baca buku terlama yang pernah saya jalani gitu. Saya mempelajarinya seminggu terakhir, dan pada saat hari H pertandingan, saya menempati posisi 8 dari mungkin sekitar 15 sampai 20 sekolah, saya lupa lagi. Nah, karena pada saat itu teman saya sudah juara 1 di matematika, ada perlombaan lagi di matematika IPA, tapi teman saya gak bisa ikut karena dia sudah mendapatkan ranking 1 di mata pelajaran matematika. Saya pun ditunjuk lagi menjadi perwakilan sekolah, yaitu untuk perlombaan matematika IPA 1 tingkat kecamatan juga. Waktu berlalu, karena saya sudah menguasai matematika, saya mempelajarinya di IPA lagi, karena memang banyak kekurangan yang saya punya gitu. Pada saat hari pertandingan, saya lolos ke babak 5 besar. 5 besar itu merupakan hal yang sangat membanggakan bagi diri saya sendiri. Tetapi pas pengumuman 1, 2, 3, ternyata nilai saya sama dengan sekolah lain untuk perebutan juara ketiga. Oleh saat itu, saya dilombakan lagi, tetapi saya kalah. Saya menjadi juara harapan 1. Karena pada saat itu saya ingat, saya tidak bisa menjawab kebingungan tentang persoalan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, pada saat perjalanan literasi saya pada waktu itu, pada SD, mungkin saya hanya berfokus pada mata pelajaran yang sering saya baca. Saya jarang membaca buku-buku yang tentang majalah anak, Bobo, atau kayak teman-teman saya yang kuliah majalah Bobo atau majalah yang lainnya, karena memang keterbatasan buku pada saat itu. Lanjut ke SMP, perjalanan saya di SMP itu tidak banyak berubah saat dengan SD.
Karena saya yakini pada saat itu juga buku melimpah, akan tetapi tugas juga melimpah. Jadi saya hanya membaca buku-buku yang berkaitan dengan eh, mata pelajaran saja. Mungkin sedikit novel, itu juga ada tentang bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Terus ada cyber storytelling pada saat ujian praktek kelas 9, itu juga dalam pelajaran bahasa Inggris. Jadi kemampuan membaca dan menulis saya tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan, tetapi membaca saya mungkin jauh lebih baik daripada waktu SD. Pada 3 tahun berlalu saya lalui di sekolah menengah pertama, lalu saya memasuki sekolah menengah atas atau SMA. Pada saat itu SMA saya, mungkin seluruh SMA di Kuningan, mengadakan program literasi membaca novel atau fiksi maupun non-fiksi di 15 menit awal di lapangan sebelum memulai pembelajaran di kelas, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Karena pada saat itu juga merupakan perubahan kurikulum 2013 mulai diterapkan di sekolah-sekolah. Nah, saya rasa program tersebut berdampak baik kepada saya karena saya ada usaha untuk mencari buku-buku yang mungkin tidak banyak dan novel yang saya baca juga tidak sampai selesai, tapi saya ada keinginan untuk membaca selain buku mata pelajaran yang lain. Adapun progres menulis saya mungkin pada saat itu hanya terfokus pada menulis lembar kerja yang setelah melakukan pada lab kimia gitu, lembar proyek. Nah, saya coba menulis, tulisan saya juga tidak terlalu bagus, namun ya tetap berusaha. Masa perkuliahan pun datang. Pada saat itu saya 2019 baru lulus. Pada hari UN pertama, kalau tidak salah 9 April atau 1 April 2019, saya keterima di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada saat itu saya merasa bahagia karena memang cita-cita saya itu menjadi seorang guru matematika. Nah, pada saat masa perkuliahan, mungkin saya dituntut untuk membaca lebih banyak lagi mengenai buku-buku yang berkaitan dengan teori-teori pendidikan maupun teori-teori matematika yang berguna bagi perkuliahan saya. Nah, pada saat masa perkuliahan, saya mencoba untuk mencari buku apa yang ingin saya baca atau literasi apa yang saya tekuni. Ternyata saya lebih condong terhadap literasi teknologi yang mungkin pada saat itu saya kurang menguasainya, kayak seperti membuat tulisan di Word atau sedikit demi sedikit memakai aplikasi software yang berhubungan dengan matematika. Itu saya berusaha untuk mempelajarinya. Saya rasa saya menemukan literasi yang memang saya sukai, yaitu literasi teknologi, yang memang mungkin sederhana, tapi manfaatnya sangat besar yang saya rasakan sampai saat ini. Kemampuan menulis saya pernah menulis esai yang sederhana, pada saat itu tugas UAS kalau tidak salah, tentang mata kuliah pendidikan. Saya menulis esai, saya membaca artikel, membaca jurnal, dan alhamdulillahnya nilai yang saya dapatkan cenderung bagus. Saya merasa bahagia karena itu pertama kalinya saya mencurahkan, memikirkan tulisan yang memang seharusnya ditulis gitu. Jadi membaca sumber-sumber, menyatukan ide ke dalam tulisan, mengetiknya, mengeditnya sehingga rapi, dan saya upload ke Google Classroom pada saat itu. Saya merasa bahagia karena itu tulisan pertama saya yang menurut saya effortnya sudah sangat besar dari diri saya sendiri. Selanjutnya mungkin pada saat masa COVID-19, pada saat itu saya juga berkesempatan untuk menjadi anggota perpustakaan di desa.
Saya masih ingat pada saat itu saya berkuliah dan menjalani aktivitas di perpustakaan desa. Tidak banyak karena anak-anak belum pada ke sekolah. Saya hanya fokus ke dalam administrasi di perpustakaan. Di sana saya menemui banyak sekali buku yang hampir 3.000 buku bacaan dari anak-anak, dewasa, perkuliahan, SMP, SD, semuanya lengkap. Nah, hal itu membuat saya teringat pada masa kecil saya. Andai pada saat itu banyak sekali buku-buku, mungkin saya akan lebih menyukai membaca gitu. Nah, saya bersyukur saya bisa menjadi anggota perpustakaan tersebut. Adapun buku yang selalu saya ingat yaitu buku tentang mempelajari Excel sebagai pemula. Waktu itu saya membaca bukunya dan saya menerapkan ilmunya sampai saat ini. Walaupun tidak sampai selesai, tapi saya yakini apa yang saya baca dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri. Selain itu juga saya merasa saya pernah bangga pada saat menjadi penulis maupun pembaca. Teringat saja pada saat saya menyelesaikan sebuah skripsi yang menurut saya itu sangat hard banget. Saya bersyukur saya bisa menyelesaikannya, namun yang saya ingat adalah progres bagaimana saya membuatnya, dari mulai membaca buku, membaca artikel, membaca jurnal, terus mencari data-data, kesana kesini. Itu yang membuat saya selalu ingat bahwa perjalanan literasi saya itu pada puncaknya adalah bisa membuat skripsi tersebut. Langkah konkret apa yang saya akan lakukan terhadap perkembangan budaya literasi di lingkungan sekitar? Yang saya akan lakukan adalah meningkatkan jumlah kunjungan terhadap perpustakaan desa. Salah satunya dengan program perpustakaan tersebut, yaitu program perpustakaan keliling yang kadang 1 tahun bisa berjalan mungkin 10 sampai 15 kali dalam setahun. Nah, melalui program tersebut, saya juga berharap masyarakat di lingkungan sekitar saya antusias untuk membaca, bahkan anak-anak, terlebih lagi anak-anak yang buku bacaannya sangat beragam karena memiliki stok yang banyak di stok buku bacaan yang berlimpah di perpustakaan tersebut. Selain itu, saya juga ingin memanfaatkan kelebihan saya tentang matematika ini di forum organisasi yang ada di dusun saya, itu Pemuda-Pemudi Mandapa. Saya ingin bercita-cita untuk memberikan ilmu saya kepada anak-anak yang ada di sekitar rumah saya. Dari mungkin berhitung cepat, terus belajar tips menghafal perkalian, pertambahan, maupun yang paling saya inginkan adalah merubah pola pikir bahwa matematika itu tidak sulit, tapi mungkin sangat dekat dan kehadirannya itu sangat dibutuhkan di dunia ini. Nah, oleh karena itu, mungkin segitu saja perjalanan literasi yang saya ungkapkan. Tidak banyak, namun saya berharap dapat menginspirasi semua orang, dan saya bertekad menjadi seorang guru yang dapat menjadi contoh bagi peserta didiknya atau bagi siswa-siswinya bahwa literasi itu penting, dari membaca, menulis, atau melihat tontonan atau video-video, atau literasi teknologi, bahkan menguasai berbagai banyak hal yang tentang teknologi, itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Sehingga saya bertekad mulai dari diri saya terlebih dahulu, lalu mencontohkannya kepada siswa-siswi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Aku pulang.